Yesus termulia. Oh yes, haleluya. Tuhanku Yesus yang tercinta. Yes, tiada Allah yang sepertimu. Engkau bintang di atas segala bintang. Dengan segenap hati kau ku puja. Segenap hati kau ku sembah. Jiwa bersuka memujimu. Engkau besar, maha agung dan perkasa. Indah pelangi, tak seindah dirimu. Yes, haleluya. Terang mentari, tak seterang cahaya. Kilau dunia, luluh di hadapanku. Hanya kau Yesus, harta abadi. Sungguh kau Yesus, permataku indah-indah. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Saya ucapkan selamat siang, kasih karunia Tuhan kita rasakan, dan saya ucapkan selamat tahun baru bagi saudara yang mungkin baru beribadah hari ini. Kiranya Tuhan tetap menolong, Tuhan menjaga kita semua. Amin saudara. Tema khotbah hari ini yaitu kunci kebahagiaan. Sengaja tema ini perlu saya angkat sebelum kita memasuki tahun 2021 lebih jauh. Barangkali kemarin tanggal 1 saudara sudah punya pemikiran, aku rindu tahun ini adalah tahun kebahagiaan dalam hidupku. Aku rindu tahun ini adalah tahun kemenangan, tahun kesuksesan, tahun pemulihan, tahun promosi dalam hidupku. Nah, itu bagus saudaraku, kita punya impian, kita punya harapan, kita punya keinginan tahun ini adalah tahun kebahagiaan bagi kita. Walaupun sepanjang tahun 2020 kita dengan jujur saudaraku kita terbentur dengan berbagai masalah khususnya COVID-19. Tetapi siapa yang rindu tahun ini adalah tahun kebahagiaan bagi saudara, angkat tangan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, untuk itu kita perlu memiliki kunci. Kita perlu memiliki resep saudaraku. Karena apa? Sekali lagi siapapun kita pasti menginginkan mendambakan namanya kebahagiaan. Kalau seandainya saya tanya satu persatu saudara, pasti ingin bahagia. Contohnya saja, saudara-saudara kita petani. Kenapa dia harus bangun pagi bekerja di sawah sampai sore, saudaraku, tanam padi, tanam jagung, karena apa? Dengan harapan hasil padi, hasil tanaman-tanaman itu membuat rumah tangganya bahagia. Jadi mereka mau bekerja dengan keras agar apa? Dia ingin bahagia. Begitu juga dengan pegawai negeri atau karyawan. Dia mau bekerja dari pagi sampai sore saudaraku. Karena apa? Ingin keluarganya bahagia. Anak-anak kita begitu juga mau sekolah. Karena apa? Dia ingin setelah sekolah dia pintar, dia gampang cari pekerjaan. Tujuannya agar apa? Hidupnya bahagia. Nah, ini harapan kita semua tentunya. Walaupun sekali lagi faktanya harapan itu tidak sesuai dengan fakta. Harapan itu tidak sesuai dengan apa yang kita dambakan. Sehingga saudaraku yang kita temui adalah justru sebaliknya. Penderitaan, kesusahan dan sebagainya. Nah, untuk itu pada pagi hari ini kita akan melihat rahasia, kunci untuk alami kebahagiaan di tahun 2021 ini. Tetapi sebelum saya menyampaikan satu kunci saja untuk alami kebahagiaan, saya akan melihat saudaraku, karena apa saudaraku? Ada orang beranggapan ya, ada orang menyangka orang itu akan bahagia
aku akan bahagia kalau aku memiliki harta yang banyak. Jadi ada sebagian orang berpikir kalau aku punya harta yang banyak, aku otomatis akan bahagia. Ada orang berpikir begitu. Kalau aku bisa mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, kalau aku bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, otomatis aku akan bahagia. Sehingga apa yang menjadi keinginanku, apa yang menjadi kebutuhanku dengan mudah tercukupi. Nah, saudaraku, apakah memang benar? Apakah memang faktanya begitu? Harta yang banyak bisa membuat saudara dan saya bahagia. Coba kita lihat ayatnya. Di dalam Amsal pasal 11 ayat yang keempat. Apa kata firman Tuhan? Amsal pasal 11 ayat yang keempat. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Pada hari kemurkaan terserah. Berbicara tentang kemurkaan terserah, saudara bisa tafsirkan sendiri. Pada hari penderitaan, pada hari hal-hal lain. Atau pada hari terjadi kerusuhan. Terlebih nanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Semua harta itu tidak ada guna, saudaraku. Kita sudah kumpulkan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Dengan harapan harta itu bisa membahagiakan kita. Saudaraku, memang dengan harta kita bisa bahagia. Tetapi saudaraku, harta di dunia ini ada batasnya. Harta di dunia ini saudaraku tidak langgeng. Ketika kita meninggal, kembali ke rumah Bapa, semuanya akan kita tinggal. Jadi saudaraku, sering saya katakan dari tempat ini, apapun bentuk kesuksesan di dunia ini ada batasnya, yaitu liang kubur. Ayo, jangan fokuskan kehidupanmu yang singkat. Alkitab katakan hidup manusia itu seperti uap, Yakobus bilang. Alkitab katakan umur manusia itu seperti rumput, seperti bunga yang cepat layu. Sekarang megah, sekarang bisa dibanggakan, sekarang mungkin bisa kita sombongkan. Tetapi tidak lama layu, saudara. Nah, itulah keberadaan kita. Ayo, jangan sampai hidup kita yang singkat ini kita fokuskan untuk mengejar harta. Padahal itu tidak menjamin sepenuhnya kita bahagia. Mungkin pada waktu di dunia ini kita mungkin bisa bahagia. Tetapi Yesus mau kebahagiaan orang percaya bukan cuma saat kita hidup. Tetapi kita rindu semua sampai tembus kepada kekekalan. Amin, saudara. Nah, inilah harapan kita. Karena apa? Firman Tuhan pun mengatakan, apa gunanya kamu memiliki seisi dunia jika jiwamu binasa? Tidak ada guna. Tidak ada guna, saudaraku. Saya ingat peristiwa kerusuhan di Ambon, di Maluku, di Ternate. Karena saya pernah di sana, saudaraku. Ada seorang pengusaha kopra, ada seorang pengusaha cengkeh, saudaraku. Gudangnya penuh dengan cengkeh, gudangnya penuh dengan kopra. Dia sengaja ditahan, saudaraku, tidak dijual agar apa? Nanti harga cengkehnya naik, dia beli murah, disimpan agar nanti pada waktu harganya bagus dijual dengan harapan dia bisa untung yang banyak. Tetapi apa yang terjadi? Harapan tinggal harapan. Pada waktu harga mulai naik, saudaraku, tetapi belum sempat dijual, terjadi kerusuhan, semua dibakar. Nah, kita lihat di sini. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekayaan. Jadi jelaslah harta, kekayaan tidak bisa menjamin saudara memiliki kebahagiaan yang kekal. Amin, saudaraku. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Ini firman, saudaraku. Tetapi kebenaran,
Firman Tuhan, Yesus itulah yang melepaskan kita dari maut. Amin saudara, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Hanya Yesus, hanya kebenaran, hanya firman yang sanggup melepaskan kita dari maut. Nah, untuk itu berarti mungkin saudara berkata, kalau begitu Pak Pendeta, kita tidak boleh kaya. Boleh. Tetapi saya mau kasih tahu, sebagai anak Tuhan, tujuan hidup anak Tuhan bukan mengejar harta. Pegang ini baik-baik. Tujuan hidup anak Tuhan bukan mengejar harta. Tujuan hidup anak Tuhan itu memuliakan nama Tuhan. Harta itu sarana untuk hidup, bukan tujuan hidup. Amin, saudara. Sarana. Saudara tidak bisa bepergian, saudara tidak bisa membangun gereja, saudara tidak bisa membantu orang-orang susah jika tidak punya uang, jika tidak punya harta. Tetapi jangan sampai fokus hidup kita hanya tertuju mengejar harta, hanya tertuju mengejar kekayaan. Karena apa? Itu hanya titipan, saudara. Hanya titipan. Satu saat titipan itu akan diambil alih oleh pemiliknya. Itu hanya titipan. Satu saat akan diambil alih oleh pemiliknya. Ayo, ini renungkan firman Tuhan. Itulah sebabnya di dalam Amsal pasal 15 ayat yang ke-16 apa kata firman Tuhan? Kita lihat di sini. Amsal pasal 16 ayat yang ke-15, lebih baik sedikit barang atau sedikit harta dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sedikit, saudaraku, bukan berarti yang banyak itu tidak baik. Tetapi sekali lagi, kalau dibandingkan takut akan Tuhan, harta dibandingkan takut akan Tuhan, itu nilainya jauh lebih besar takut akan Tuhan daripada harta. Karena apa, saudaraku? Harta yang kita miliki itu hanya batasnya menemani kita saat kita hidup saja. Dia mau berteman dengan kita. Harta, kekayaan itu hanya mau berteman dengan kita saat kita hidup. Coba kalau kita sudah mati, kita tinggalkan semuanya. Saudara, ada satu kisah, ada orang yang sangat kaya raya, saudaraku. Kekayaannya sudah tidak bisa dihitung. Pokoknya kekayaannya tidak bisa dihitung. Dia tahu ajalnya sudah semakin dekat. Dia tahu tidak lama lagi dia akan mati. Dia sudah pesan, nanti tolong kalau saya mati, peti mati saya itu terbuat dari kaca yang transparan. Lalu mayat saya jangan dibuat seperti begini, tetapi terbuka. Terbuka. Sehingga otomatis itu dikasih lubang agar tangannya bisa keluar. Lalu arak jenazah saya keliling kota. Ditanya, apa maksudnya? Tuhan besar, kok matinya nanti dibegitukan? Agar mereka tahu, waktu saya mati tidak ada yang saya bawa. Semua ini saya punya semua. Dalam kota ini kekayaan saya begitu luar biasa. Tetapi saat mati tidak ada yang saya bawa. Agar orang-orang tahu, agar hidupnya tidak fokus terus mencari harta. Hilanglah kesadaran tentang perkara-perkara rohani. Ayo saudaraku, kalau engkau ingin tahun 2021 ini bukan cuma kebahagiaan di dunia ini, tetapi kita memiliki kebahagiaan di surga. Jangan sampai fokus kita hidup ini hanya untuk mengejar harta. Amin saudara, amin, amin saudara. Karena apa? Kita akan mengalami kegagalan saudaraku. Kita akan mengalami kegagalan. Di dalam Mazmur 62, kita perhatikan di sana. Mazmur 62 ayat yang ke-11, apa kata firman?
Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Perhatikan ayat ini. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Apabila harta semakin melimpah, apabila kita semakin diberkati Tuhan, jangan sampai hati kita melekat kepada harta itu. Kita sering jujur saja. Ketika kita belum punya apa-apa, ketika uang kita masih sedikit, saudara, hati kita melekat kepada Tuhan. Kita setia kepada Tuhan, berupaya untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Ya maklum hartanya masih sedikit. Tetapi ketika Tuhan mulai berkati, sudah mulai berbalik. Hatinya tidak lagi kepada pemberi berkat, yaitu Yesus, tetapi hatinya melekat kepada berkat itu. Seberapa banyak mungkin saudara-saudara kenal teman-teman. Ketika usahanya masih kecil, ketika usahanya masih sederhana, dia begitu dekat dengan Tuhan. Dia begitu mengasihi Tuhan, dia begitu sibuk dengan Tuhan. Tetapi setelah diberkati, mulai jauh, ada saja alasan sehingga tidak beribadah. Nah ini saudaraku, tetapi firman Tuhan pagi ini mengingatkan kepada kita semua. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Kita harus tetap melekat kepada pemberi berkat itu, yaitu Yesus. Amin saudara, amin. Nah, kita harus melekat kepada pemberi berkat. Jadi ada orang menyangka bahwa memiliki harta yang banyak itu bisa membuat kita bahagia. Itu yang jelas tidak benar. Bukan berarti saudara tidak boleh kaya. Boleh, kita perlu memiliki berkat. Kita perlu memiliki harta yang banyak. Coba bayangkan kalau seandainya gereja ini tidak ditopang oleh anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Tidak mungkin gereja ini bisa selesai dan terus dikerjakan. Karena mereka diberkati Tuhan dan puji Tuhan, cinta pekerjaan Tuhan. Sehingga mereka dapat membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Nah itulah sebabnya berkat bisa menjadi daya dorong untuk kita semakin mengasihi Tuhan. Tetapi berkat bisa menjadi jerat kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Jadi intinya anggapan orang bahwa untuk bahagia itu harus punya harta yang banyak, itu salah. Yang kedua, ada orang punya anggapan, saudaraku, bisa bahagia kalau memiliki kedudukan yang tinggi. Apakah benar? Orang yang kedudukannya tinggi, jabatannya tinggi, otomatis dia pasti bahagia? Tidak juga saudaraku. Nanti kita akan lihat bagaimana ada orang yang justru gara-gara punya jabatan, dia menjadi korban dari jabatan itu. Coba kita lihat ayatnya di dalam Samuel. Di dalam 1 Samuel pasal 18. Kalau saudara membaca ayat 6 dan ayat 7 sebelum ayat ini, itu dikisahkan Saul dan Daud baru berperang. Lalu mereka mengalami kemenangan yang begitu luar biasa. Ketika pulang dari medan perang, saudaraku, itu perempuan-perempuan, ibu-ibu tuh berbaris di pinggir jalan. Mereka memuji-muji pahlawannya. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Wah, rupanya pujian itu membuat Raja Saul tidak nyaman, saudaraku. Mestinya dia bersyukur, mestinya dia bangga. Anak buahnya punya kehebatan, punya keistimewaan. Tetapi dia tidak senang, saudaraku. Sehingga kita baca ayat ini. 1 Samuel 18 ayat 8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Wow, marahnya bukan sekedar marah ini. Dia marah dengan sangat. Mungkin kalau seandainya teriak itu biji mata hampir keluar. Saking marahnya, emosinya sudah sampai di ubun-ubun saudara. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat.
Dan perkataan itu menyebalkan hatinya sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ayat 9, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Sejak saat itu. Mengapa sampai Saul benci kepada Daud? Karena apa? Jabatan. Jabatan. Dia takut jabatannya diambil oleh orang. Dia seorang raja, saudaraku. Dia takut, jadi hati pikirannya selalu berusaha bagaimana jabatanku itu tidak diambil oleh orang lain. Apalagi kalau sampai Daud sukses, dia tambah gelisah, tambah gelisah, tambah gelisah. Karena apa? Orang mulai memuji-puji kelebihan daripada Daud ini. Dengan kata lain, jabatan yang disandang oleh Saul, posisi yang disandang oleh Saul tidak membuat Saul bahagia. Tetapi terus diliputi dengan kebencian, diliputi dengan sakit hati, diliputi dengan dendam, diliputi dengan hal-hal yang tidak baik. Nah ini jabatan artinya apa? Tidak menjamin seseorang bisa bahagia. Harta tidak bisa menjamin kita bahagia. Kalau saudaraku, dalam kamus saudara bahwa aku akan bahagia kalau aku punya harta yang banyak. Mungkin waktu kita punya harta banyak kita bahagia. Tetapi ketika hartanya mulai menipis bahkan hilang, kebahagiaan saudara akan hilang juga. Karena apa? Kebahagiaan ditentukan oleh harta. Begitu juga dengan jabatan. Waktu masih punya jabatan bahagia. Tetapi ketika sudah lengser hilanglah kebahagiaan. Dan Tuhan tidak mau. Biarlah kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh harta. Kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh jabatan. Tetapi kebahagiaan itu biarlah ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Mari, kalau jabatan kebahagiaan itu ditentukan oleh firman, apapun kondisinya kita tetap akan bahagia. Karena apa? Banyak orang, di sini saya mencatat ada beberapa orang justru menjadi korban dari jabatan. Contohnya saja Presiden Amerika Abraham Lincoln dan John F. Kennedy. Presiden Amerika, dia dibunuh korban dari jabatan. Lihat ini, jabatan justru tidak membuat dia senang, bahagia, tetapi justru menjadi korban dari jabatannya. Begitu juga dengan Anwar Sadat dari Mesir. Dibunuh. Saudaraku, tidak senang Anwar Sadat jadi seorang presiden. Korban dari jabatan. Begitu juga dengan Indira Gandhi dari India. Mereka ini adalah korban dari jabatan. Benazir Bhutto dari Pakistan. Banyak saudaraku. Kalau saudara rajin nonton berita, banyak orang-orang awalnya mengejar jabatan, tetapi justru setelah diraih, mereka justru menjadi korban dari jabatan. Jadi yang jelas sekali lagi, harta yang banyak, jabatan yang tinggi, kedudukan yang tinggi tidak menjamin saudara dan saya bahagia. Ketika saudara pegang ini firman Tuhan, maka tahun 2021 di tengah-tengah saudara mencari berkat, di tengah-tengah saudara mungkin ingin memperoleh sesuatu posisi, tetapi tetap dekat dengan Tuhan, maka itu yang akan membuat kita bahagia. Amin saudara. Nah, sekarang kita akan melihat apa rahasia menuju kebahagiaan. Saya akan memberikan satu kunci saja untuk kita bahagia di tahun 2021. Saya yakin tahun ini COVID belum 100% hilang dari negara kita. Tetapi ketika saudara pegang ini ayat, saudara pegang ini firman Tuhan,
Di tengah-tengah situasi kondisi apapun, maka saudara akan tetap bahagia. Satu resep, yaitu kita akan lihat di dalam Mazmur 25 ayat yang 17. Apa kata firman Tuhan? Mazmur 25 ayat 17. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Lapangkanlah hatiku. Ayat ini adalah suatu permohonan yang disampaikan oleh Raja Daud. Daud berdoa, ya Tuhan, lapangkanlah hatiku. Dan ayat ini punya latar belakang dari pengalaman Raja Daud sendiri. Mengapa? Ketika Raja Daud hatinya sempit. Ketika hatinya Raja Daud belum lapang, masih sempit. Saudara perhatikan, dia sudah banyak istri. Saudara tahu berapa istrinya Raja Daud? Yang tahu saya kasih hadiah. Berapa istrinya Raja Daud? Ya sudah, PR. Ketika walaupun dia sudah memiliki banyak istri, tetapi ketikanya hatinya sempit, dia masih tega ambil istri orang. Ini bahayanya orang yang hatinya sempit, tidak puas dengan apa yang dia miliki. Dia sudah memiliki banyak istri, saudaraku. Tetapi karena hatinya masih sempit, dia tega-teganya ambil istrinya Urea. Bukan cuma ambil istrinya Urea, suaminya pun dibunuh. Ini bahayanya orang yang masih memiliki hati yang sempit, tidak puas dengan apa yang dia miliki. Kalau mungkin di tahun 2020 yang telah kita lewati, kita kok tidak puas dengan apa yang kita miliki, bukan berarti tidak bersyukur. Saudaraku, artinya apa? Hati kita tanpa kita sadari, hati kita masih sempit. Sama dengan Ahab. Ahab seorang raja. Dia memiliki banyak kebun, saudaraku, termasuk kebun anggur. Ini Nabot cuma punya kebun anggur 1 petak. Dia tanami ini dengan bibit-bibit anggur yang bagus. Apa yang terjadi ini? Raja Ahab ambil ini kebun anggurnya Nabot yang cuma 1. Tidak dikasih, akhirnya apa? Dibunuh ini Nabot ini, saudaraku. Dan kebun anggurnya diambil. Bayangkan. Inilah orang yang hatinya sempit menghalalkan segala cara untuk mengambil barangnya orang. Orang yang hatinya sempit menghalalkan cara bagaimana untuk meraih posisi orang. Yang penting temanku tergeser, tidak apa-apa. Yang penting posisinya jadi milikku. Rezekinya temanku tak ambil, tidak apa-apa. Yang penting aku untung. Ini ciri khas orang yang hatinya sempit, saudaraku. Dan itulah Raja Daud sadar. Kondisi itu dia minta ampun setelah ditegur oleh hamba Tuhan. Yaitu Nabi Nathan. Kamu jahat Daud. Kamu sudah berdosa Daud. Akhirnya apa? Daud merendahkan diri. Benar Tuhan. Aku sudah berdosa. Aku sudah kurang ngajar. Istriku banyak tapi masih bisa ambil istri orang. Akhirnya apa? Dia minta ampun dan Tuhan pulihkan. Mungkin tahun 2020 tanpa kita sadari kita memiliki hati yang sempit, saudaraku. Tidak senang orang lain lebih maju daripada kita. Ayo kita doa seperti yang disampaikan oleh Raja Daud. Tuhan, lapangkanlah hatiku. Amin. Ini rahasia kita untuk alami kebahagiaan. Mungkin saudara mulai berpikir, aduh ini temanku kok yang satu level dengan saya. Kenapa dia yang dipromosikan kok aku belum? Saudaraku, tidak usah pusing. Ketika saudara tetap melakukan yang Tuhan mau, ada masanya Tuhan akan mengangkat saudara. Amin saudara. Ada masanya Tuhan akan mempromosikan saudara dan saya. Nah ini, jadi milikilah hati yang lapang. Ini kunci
untuk engkau alami kebahagiaan di tahun 2021 ini. Dan kita akan lihat ciri-ciri orang yang hatinya lapang. Ciri-ciri orang yang hatinya lapang, bersyukur dengan apa yang ada. Nah, ini bersyukur, terima kasih Tuhan. Saat ini usahaku masih biasa-biasa saja. Aku bersyukur. Orang yang bersyukur, saudaraku, terus bersyukur. Tetapi bukan berarti bersyukur lalu dia berdiam diri. Bersyukur terus berusaha. Ya, bersyukur terus berusaha. Jangan hanya bersyukur pagi siang malam, bersyukur tidak mau kerja. Akhirnya ya miskin, saudara. Nah, ini jangan sampai salah. Bersyukur saja tetapi tidak mau kerja. Kenapa tidak kerja? Yang penting Pak Gembala suruh saya bersyukur. Nah, itu pun juga tidak baik, saudaraku. Nah, ini bersyukur dengan apa yang ada. Orang yang selalu bersyukur, saudaraku, mungkin rumah saudara sempit 3x4 atau 4x5. Tetapi orang yang hatinya lapang, walaupun rumahnya sempit, rumah itu kelihatan besar. Karena hatinya lapang. Amin. Tetapi sebaliknya, biar rumahnya 10x30, saudaraku. Yang dihuni cuma 3 orang, suami, istri, dan anak. Biar rumahnya besar, tetapi kalau penghuninya hatinya sempit, maka rumah yang besar itu kelihatan sempit. Dan orang yang hatinya sempit dipastikan tidak bisa bersyukur dalam segala hal. Dipastikan tidak bisa bersyukur. Ayo, kalau mungkin selama tahun 2020 kita sulit bersyukur dengan keadaan kita. Kita sulit bersyukur dengan berkat Tuhan. Itu artinya apa? Hati kita masih sempit. Amin, saudara. Ayo, kalau saudara ingin tahun 2021 ini alami kebahagiaan, doakan, kita berdoa, Tuhan berikan kepadaku hati yang lapang. Hati yang lapang. Yang kedua, ciri orang yang hatinya lapang, bersyukur dengan apa yang terjadi di dalam hidupnya. Orang yang hatinya lapang, saudaraku, dia memiliki kesadaran bahwa hidupnya dalam kendali Tuhan. Orang yang hatinya lapang, dia sadar bahwa hidupnya dalam kendali Tuhan. Kalau kita sadar bahwa hidup kita ini dalam kendali Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, walaupun mungkin itu walaupun itu mungkin kerugian, tetapi di situ aku yakin Allah turut bekerja. Amin, saudara. Ini milikilah prinsip ini. Ketika saudara punya kesadaran, sekali lagi saya tekankan ini, bahwa hidup kita sebagai orang percaya ini dalam kendali Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidup kita, pasti di situ Allah campur tangan. Dan rencana Tuhan, Yeremia 29 ayat yang ke-11, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ayo pegang ini baik-baik, saudaraku. Jadi ketika kita memiliki hati yang lapang, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Satu saat ada seorang pemuda yang memiliki kuda betina, saudaraku. Dia rawat baik-baik. Karena dia ceroboh sedikit, ini kudanya langsung pergi. Itu tetangganya, saudaraku, ngomong langsung begini, kamu ini bodoh sekali. Ngomong sama pemuda ini, kamu ini bodoh sekali. Itu kuda bagus-bagus tidak dijaga baik-baik. Tetapi karena pemuda ini hatinya lapang, saudaraku, dia katakan puji Tuhan. Karena tidak disengaja, saudaraku. Mau bilang apa? Kuda sudah langsung pergi. Dia mau kejar juga tidak bisa. Apa yang terjadi? 2 minggu kemudian, ini kuda betina itu, saudaraku, pulang. Tapi tidak sendiri. Dia ditemani dengan 5 kuda jantan liar. Langsung masuk, saudaraku, di dalam kandangnya. Nah, saudaraku, di balik ini kuda pergi ini rupanya ada maksud Tuhan.
Nah, setelah itu saudara kuat, dia punya 1 kuda betina dan 5 kuda jantan liar. Dia mau coba saudaraku, mau coba ini, kasih jinak ini kuda liar. Waktu mau coba jinak tiba-tiba dipelanting, lalu akhirnya kakinya terpelecok. Tetangganya lagi bilang, pemuda bodoh, tahu kuda liar masih dinaiki. Tetapi pemuda yang punya hati lapang tetap berkata, puji Tuhan. Nah ini saudara, apa yang terjadi? Sementara kakinya terpelecok itu saudaraku, tiba-tiba pemerintah mengeluarkan satu peraturan. Pemuda di atas 17 tahun harus ikut latihan perang. Negara dalam kondisi bahaya. Akhirnya tetangga bilang, untung kakimu pincang. Kalau enggak kamu akan dikirim ke medan perang, kamu akan mati. Nah saudaraku, artinya apa? Segala sesuatu yang terjadi ada maksud Tuhan. Amin saudara. Ada maksud Tuhan. Walaupun tanda kutip itu negatif rasanya seperti itu. Tetapi hidup kita di dalam kendali Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, rencanaku bukan rencana kecelakaan. Tetapi memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ini rencana Tuhan. Jadi dibalik sesuatu yang negatif, yang merugikan, yang mengecewakan. Kalau kita bersyukur memiliki hati yang lapang, maka ada sesuatu yang luar biasa di balik itu. Jadi ini ciri orang yang hatinya lapang, bersyukur dengan apa yang ada dan bersyukur dengan apa yang terjadi di dalam hidupnya. Yang ketiga atau yang terakhir, turut senang atas keberhasilan orang lain. Ini hati, ciri orang yang hatinya lapang. Dia pasti senang melihat orang lain senang. Kalau dibalik, orang yang hatinya sempit, dia pasti tidak senang kalau orang lain senang. Dia pasti tidak senang kalau orang lain dipromosikan. Dia pasti tidak senang kalau orang lain tokonya maju. Dia pasti tidak senang kalau orang lain lebih dipakai Tuhan. Itu tanda orang yang hatinya sempit. Tetangga beli TV, bukannya bersyukur tetapi langsung demam. Tidak apa-apa tiba-tiba demam. Karena melihat tetangganya beli TV. Ini baru beli TV sudah demam saudara. Tidak lama tetangganya beli sepeda motor, langsung dirujuk ke rumah sakit. Padahal tidak sakit apa-apa. Itu baru sepeda motor. Ketika tetangganya beli mobil, saya tidak tahu bagaimana nasibnya. Mengapa hal ini terjadi? Karena hatinya sempit, tidak senang orang lain senang. Makanya ada pepatah, makanya susah sama senang, susah lebih senang. Bagaimana ya? Susah sama senang, susah lebih senang. Karena waktu senang banyak orang susah. Makanya lebih baik susah. Susah sama senang, susah lebih senang. Karena waktu kita senang, banyak orang yang tidak senang dengan kita. Ayo, satu ini kunci. Kalau saudara ingin tahun 2021 alami kebahagiaan, kunci ini, miliki hati yang lapang. Karena orang yang hatinya lapang, dia akan bersyukur dengan apa yang dia miliki. Dia akan bersyukur apa yang terjadi dalam hidupnya, dalam bisnisnya, dalam rumah tangganya. Dan dia akan belajar senang melihat orang lain senang. Tuhan Yesus memberkati saudara, silakan pemain musik. Jadi saudaraku renungkan firman Tuhan. Kalau engkau ingin alami kemenangan, kalau engkau ingin alami kebahagiaan di tahun 2021 ini, kuncinya satu, milikilah hati yang lapang. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hari. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, haleluya, kekuatanku
kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Ku yakin, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak tertahan. Ku yakin Kau nyata